Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang memiliki banyak keutamaan. Di antara penyebab utama kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa dan bulan yang penuh kemuliaan adalah karena dua hal. Satu, karena pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umat kita, umat manusia atau umat muslim untuk melaksanakan saum. Yang kedua, karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Terkait kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan saum pada bulan Ramadan, karena saum memiliki keistimewaan dan kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa pada bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu." Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, oleh kita sebagai umat Islam, lahu, untuknya. Illa siyam, kecuali saum. Nah, ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 46 dan Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila sholihan falinafsihi." Barang siapa yang beramal soleh, maka amal solehnya linafsihi, untuk dirinya sendiri. Nah, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, apakah sholat, zakat, haji, umroh, berbagi kebaikan, dan lain sebagainya, itu untuk kita semua. Bahkan jihad yang kita lakukan untuk kita, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6, "Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi." Barang siapa yang berjihad, maka itu untuk dirinya sendiri. Namun berbeda dengan saum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pahala saum Allah yang akan langsung membalasnya. Bahkan kalau kita buka dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'ati dhi'fin, itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus saum, Allah tidak membatasi pahalanya. Kenapa? Seolah-olah bahwa saum itu pahalanya tanpa batas. Hanya Allah yang tahu pahala bagi orang yang saum. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab mengatakan, pahala saum tidak dibatasi sampai 700 kali lipat karena memiliki keutamaan khusus. Di antaranya adalah karena orang yang saum melakukan amalan kesabaran. Bukankah saat kita saum kita tidak makan? Padahal makan itu boleh. Tidak minum, padahal minum itu boleh. Dari subuh sampai maghrib, kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Padahal itu dibolehkan secara hukum asal. Nah, ini adalah amal yang memang menunjukkan bahwa kita dilatih untuk sabar. Bahkan bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi menjaga diri, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum dan membatalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ketika orang yang saum melakukan amalan-amalan orang yang sabar, ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran surat Az-Zumar
ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap atau innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab, bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Maka ini sama dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa pahala kebaikan yang lain itu sampai 700, tapi kecuali saum tidak dibatasi dengan 700, karena apa? Pahalanya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa beruntung saat kita bisa melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batasnya atau tidak ada batasan. Ini menunjukkan saum yang kita lakukan dengan menjaga amal, baik dengan sholat atau tilawah atau yang lainnya, ketika kita melakukannya di saat saum, maka pahalanya sangat istimewa, sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita jaga saum kita, tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, tapi menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan pahala dan keutamaan saum itu hilang, dan yang menyebabkan batalnya keridhaan Allah kepada kita. Jalani saum yang akan kita lakukan, nikmati prosesnya, karena pahalanya hanya Allah yang akan membalasnya langsung. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.